calon guru penggerak, kami juga masih belajar, jadi kami cuma mau berbagi, sharing itu apa yang sudah kami dapatkan 3 bulan kemarin. Tapi ini khusus tentang budaya positif yang tentunya sangat-sangat bisa kita terapkan di sekolah kita seperti itu. Kalau untuk guru penggerak sendiri, mungkin nanti ada waktunya sendiri kita sharing apa sih guru penggerak dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu juga sudah bisa melihat banyak sekali ya di YouTube, di Google itu sudah banyak sekali dijelaskan. Nah, kalau Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem itu sedang menggembar-gemborkan Merdeka Belajar. Nah, sebenarnya Merdeka Belajar, istilah Merdeka Belajar itu istilah yang diangkat oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kira-kira isi Pak Ki Hajar, saya juga belum pernah ketemu beliau. Saya ketemu di foto saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma dan konsep disiplin positif. Sebenarnya budaya positif atau ekosistem positif, ya, yang benar adalah budaya positif. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan guru itu seperti seorang petani atau tukang kebun kehidupan, ya, di mana di dalam perannya seorang petani itu, misalnya kalau dia menanam padi, maka dia bisa menuntun tumbuh kembangnya padi. Jadi guru hanya bisa menuntun anak-anak kepada tumbuh kembangnya mereka. Nah, caranya bagaimana? Ya, bisa memperbaiki kondisi tanahnya, bisa dengan menjaga memelihara padinya, memberi pupuk, memberi air, membasuh ulat dan lain sebagainya sampai padi itu bisa tumbuh. Nah, itu yang kita mau belajar sekarang. Nah, tujuan pembelajaran kita kalau untuk yang sesi saya adalah memahami miskonsepsi tentang kontrol dari paparan teori kontrol Dr. Bjorn Dresser, memahami dan menerapkan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, memahami konsep disiplin positif dihubungkan dengan teori perilaku motivasi, dan memahami konsep teori motivasi manusia dihubungkan dengan konsep motivasi internal dan eksternal. Oke, baik. Bapak Ibu tadi yang sudah terima kertas, kita akan sedikit bermain, yaitu kegiatan kepalan tangan. Ini kita akan bicara tentang perubahan paradigma. Saya percaya Bapak Ibu lahir semuanya itu sudah mempunyai paradigma masing-masing, konsep masing-masing. Paradigma saya dengan paradigma Bapak Ibu mungkin berbeda, mungkin juga ada yang sama. Kalau kita pakai kacamata, mungkin kalau saya pakai kacamata kuning, maka saya akan melihat dunia ini menjadi kuning. Kalau Bapak Ibu pakai kacamata biru, maka Bapak Ibu akan melihat dunia ini berwarna biru. Itulah paradigma. Nah, sekarang kita umpamakan Bapak Ibu yang punya kertas tadi, tuliskan sesuatu yang sangat berharga. Apapun, benda, barang, siapa atau terserah. Nah, setelah itu, benda yang berharga ini Bapak Ibu simpan di dalam kepalan tangan. Nah, nanti satu temannya ini akan berusaha bagaimana caranya merebut sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu itu. Nah, bagaimana caranya pokoknya bisa mendapatkan apa yang ada di tangan Bapak Ibu. Nah, makanya tadi saya terima kasih satu-satu aja kertasnya, nanti yang lainnya bisa menjadi perebut gitu ya. Jadi yang dapat kertas silakan. Terus ngambil pasangannya berdua-dua. Bu Duri dengan Bu Selvi, Bu Ayu dengan Bu Yuli, Bu Ayu Lasmi dengan Bu Nadia boleh. Tapi terus dengan Pak Niko, Pak Kusdari, Bu Ana dengan Bu Anas, Pak Kamija dengan Pak Mul, Pak Edward dengan Pak Edward dengan Pak Yusak. Jangan lama-lama Pak, ayo Pak. Dari kami Pak. Duduk di situ Pak, dekat Pak Edward Pak. Ini tempatnya Bapak. Oke, sudah Bapak Ibu dapat kertas, tolong tuliskan sesuatu benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut, ya sekuat, ya bisa Bapak Ibu, karena benda itu akan direbut, akan berusaha dibuka, akan berusaha diambil oleh teman-teman Bapak Ibu. Silakan. Yang sudah boleh langsung praktek. Wah, silakan. Iya, ayo.
Ano tolong mulai. Hai, minta Ini cek. saya kasih boleh. Boleh dirayu juga. Ayolah. Bagaimana terserah bagaimana caranya. Bapak Ibu buat supaya bisa terbuka terlepas. Gantian. Silakan, bapak pokoknya ini. Oke, udah yang katakan nggak apa-apa. Udah, nggak enak juga boleh. Buana keras sekali akhirnya dapat. Baik, Bapak Ibu, biasa ya. Ya saya percaya, meskipun udah sama Ayu, Bu Yuli udah. Saya percaya meskipun itu sesuatu yang berharga, Bapak Ibu akan menggenggamnya erat, berusaha supaya ini tidak diganggu, berusaha supaya ini tidak diambil orang. Terkadang paradigma kita seperti itu. Kalau kita sudah punya paradigma, kita akan menutup genggaman erat dan tidak mau menerima tadi dibujuk, ya, digelitik-gelitik tadi, dirayu-rayu. Ayolah dulu ya Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan belajar mengubah paradigma kita. Untuk membangun budaya positif di sekolah, itu kita sekolah perlu menyediakan lingkungan yang nyaman, aman gitu ya. Nah salah satu yang perlu ditinjau ulang adalah tentang disiplin. Nah nanti kita akan bahas disiplin itu apa gitu ya. Apakah selama ini kita sudah menerapkan disiplin itu sudah benar gitu ya? Apakah bentuk disiplin yang di jalanan sekolah ini itu sudah benar? Nah, sehingga menciptakan yang namanya budaya positif. Nah, paradigma kita setiap orang itu berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan menyamakan paradigma dulu. Disiplin itu selalu dikaitkan dengan posisi kontrol seorang guru. Nah, menurut tadi yang saya bilang di depan tadi, saya juga apalininya juga ya Bapak Ibu. Menurut Dr. William, saya juga dalam teori kontrol dia merumuskan beberapa miskonsepsi. Yang pertama adalah seperti ini: guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita nggak bisa mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita nggak bisa mengontrol murid kalau murid itu tidak memilih untuk melakukan apa yang kita suruh. Misalnya baju dibuat, baju dimasukkan gitu. Kalau ada murid yang melakukan itu, berarti dia mengizinkan dirinya untuk kita mengontrol dia. Tapi pada kenyataannya banyak kalau kita lihat anak-anak kita yang mengeluarkan bajunya. Kenapa? Karena mereka memilih untuk tidak mengikuti seperti itu. Jadi manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Guru tidak bisa mengontrol murid. Semua perilaku yang dilakukan oleh anak didik kita itu punya tujuan. Mau dia mengikuti memasukkan baju atau dia mengeluarkan baju, itu semua punya tujuan. Bahkan perilaku yang kita nggak suka itu punya tujuan. Nah, nanti ada teman-teman yang membahas itu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu dalam jangka panjang anak-anak juga akan merasa bosan dan kemudian mereka akan memilih untuk apa ya, mencoba untuk menolak. Kemudian ada kemungkinan mereka akan menjadi tergantung kepada pendapat sang guru. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi saya kemana ya? Oh maaf, tadi saya menjelaskan yang ketiga. Kritik dan membuat orang merasa salah dapat menguatkan karakter. Nah sekarang saya bahas yang ini. Kadang-kala kalau kita menasihati, dan ini sering terjadi kepada saya secara pribadi. Nanti Bapak Ibu belajar posisi kontrol seorang guru. Nah Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Seringkali saya itu berada di posisi sebagai seorang teman, kemudian membuat rasa bersalah gitu. Jadi ngomongnya guru itu ngomongnya halus, tapi dia bisa mengatakan perkataan negatif sehingga membuat mereka tuh jadi merasa bersalah.
Terkadang kita bilang kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter mereka, kan benar bisa menuntut mereka. Sebenarnya tidak. Mereka akan kehilangan identitas mereka. Seperti itu. Dan yang terakhir, orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Namun, hal itu akan disadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dari jangka waktu lama. Saya mengalami, kadang kalau hal sepele aja, anak keluarkan baju, ayo masukkan, kalau kita sampai paksa ini, lama-kelamaan dalam jangka waktu tertentu kita akhirnya capek juga gitu. Selalu maksa anak-anak ini, bahkan nanti bisa membentuk sebuah permusuhan gitu. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, tidak bisa kita mengubah orang itu berpandangan sama dengan saya. Tapi kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu berbeda. Seperti saya tadi ilustrasikan, kalau saya ditanya bagaimana gambaran ruangan ini, saya pakai kacamata kuning, maka saya akan bilang semuanya ini kuning. Tapi kalau Bapak Ibu pakai kacamata biru, maka Bapak Ibu bilang semuanya biru. Itu paradigma seseorang berbeda-beda. Nah, kita tidak bisa paksa mengubah orang itu agar berparadigma sama dengan kita, berpandangan sama. Tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak, semua perilaku punya tujuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jujur, setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya menjadi enteng sekali, tidak ada beban. Benar ini saya bukan karena ini enggak, saya entengnya memang tugas-tugasnya berat ya, banyak gitu. Tapi setelah saya dapat itu, saya enjoy sekali, saya nggak merasa bagaimana gitu ya. Kenapa? Semua perilaku itu punya tujuan. Jadi kalau anak-anak kita nakal, ya, melawan, gitu, membantah, sebenarnya mereka punya tujuan. Kenapa itu? Nah, nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Tujuannya apa? Nah, misalnya dia suka sekali mengganggu temannya. Waktu dipanggil, dia bilang, ya saya senang saja. Berarti kebutuhan dasarnya adalah tentang kesenangan. Dia merasa itu terpenuhi kalau dia mengganggu temannya. Gitu. Terus kadang-kala ini saya punya anak Hendrik yang ada di sebelah satu, itu nggak bisa diem loh Bapak Ibu. Jangan terus kalau dia aja gitu. Anak ini punya kebutuhan dasar selalu ingin diperhatikan. Ya jadi buatlah dia itu apa ya, beraktivitas misalnya. Karena dia jalan, Hendrik tolong hapus bapak tulis, ambil buku, karena dia kinestetik bergerak. Jadi semua perilaku mereka itu punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau menurut saya kontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya seperti tadi di awal, sebenarnya kalau kita ilusi bahwa guru bisa mengontrol siswa, itu sebenarnya karena siswa itu mau ya mengizinkan dirinya. Tapi kalau ada siswa yang memberontak, misalnya saya nggak mau, ya karena dia tidak mengizinkan dirinya, seperti itu. Ya. Hanya diri kita yang bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kadang-kadang kalau nasihati kan kita pelan-pelan dulu ya sama anak-anak. Ya anak begini, saat gagal langsung kita paksa. Pokoknya harus gitu. Tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kerjasama, ya, seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah ini, kalau menurut teori kontrol model berpikir menang-menang. Saya sering dulu saya mengalami ini. Kalau ada anak bikin masalah, sampai suami saya bilang, kok caramu begitu? Itu cara yang nggak baik. Kamu keluar atau saya keluar? Kemarin bisa ngalamin gitu. Saya juga ngalamin awal-awal karena saya gregetan sekali sama anak ini. Kalau dia keluar berarti kita menang. Tapi menurut teori kontrol tidak begitu. Model belajarnya, model berpikirnya harus menang. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, suami saya waktu awal-awal
ya saya baru jadi guru seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita akan lanjut ke disiplin positif. Materi saya sedikit dan memang waktunya juga diberikan sedikit-sedikit. Menurut Bapak Ibu, kalau saya bicara kalimat disiplin, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Silakan. Taat. Oke, kamu terima kasih. Apalagi Bapak Ibu? Ya, gitu. Oke, menurut Stefani tadi kok bilang tidak disiplin. Menurut terlambat. Berarti tentang apa ya? Disiplin itu tentang waktu. Oke, baik. Ada lagi. Menurut Bapak Ibu, kalau saya ngomong disiplin itu apa yang ada di gambaran Bapak Ibu? Ya Bu? Murid. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Ayo Bapak Ibu. Teratur. Oke. Ada lagi Pak kesiswaan? Karena ini berhubungan dengan disiplin anak-anak. Waktu kamu disiplin, kira-kira pertama kali yang ada dalam pemikiran Bapak Hans? Hukuman. Saya ini juga begitu ditanya. Menurut kalau bicara tentang disiplin, apa kata-kata pertama yang saya langsung bilang hukuman, punishment gitu. Ada lagi? Ada yang bilang tata tertib, ada yang bilang aturan gitu ya. Tapi sebenarnya disiplin dalam bahasa Latin itu berarti belajar. Nah, ini juga makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari mulutnya Socrates dan Plato. Katakan seperti ini, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu mampu mengontrol, mampu menguasai dirinya terhadap apa yang dia lakukan. Itu disiplin. Ternyata jauh sekali ya Bapak Ibu. Seperti dari pemikiran kita, disiplin nggak ada hubungannya dengan hukuman, disiplin nggak ada hubungannya dengan tata tertib, aturan dan lain sebagainya. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tadi yang dibilang taat, seperti itu, kepatuhan. Jadi dilakukan supaya dia taat juga patuh. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya tadi kalau nggak patuh, nggak taat, ada punishment seperti itu. Namun bukan itu, ya, bukan itu disiplin. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu mampu menghubungkan, mengontrol dirinya terhadap apa yang dilakukan dan menghargai apa nilai-nilai yang akan dihargai dia. Ya, seperti itu tentang disiplin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, sekarang anak gembor-gembor merdeka belajar. Bukan hanya pada murid, tapi guru juga merdeka dalam mengajarkan kepada anak-anak. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri tapi asalnya dari motivasi internal, bukan eksternal, jadi dalam dirinya, seperti itu. Jika tidak punya motivasi internal, maka harus ada orang lain yang tadi mendisiplinkan dia, yaitu motivasinya eksternal. Sedangkan untuk mewujudkan merdeka belajar, itu disiplin diri harus dari internal, dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, tapi kadang-kadang ada yang tidak mau didisiplin sehingga ada orang lain yang mendisiplinkan. Nah, itu motivasi eksternal. Yang kita mau capai sekarang adalah bagaimana murid itu mempunyai disiplin yang berasal dari internal, dari dalam dirinya. Nah, ini dihubungkan dengan teori motivasi perilaku. Ada 3 macam motivasi orang melakukan sesuatu. Dalam hal ini kita bisa murid, bisa siswa, bisa kita sebagai seorang guru. Yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada seseorang melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Gitu. Sering murid kita kalau ditanya, kenapa kamu mau ini disuruh Pak Guru ini gitu misalnya, ya supaya saya tidak dihukum gitu. Kenapa kamu datang sekolah?
gitu, nggak terlambat lagi sebetulnya. Ya supaya saya nggak dapat hukum. Jadi motivasi mereka melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu. Biasanya kalimatnya gini, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, seperti kita kasih contoh PR sama anak-anak, gitu ya. Kemudian mereka tidak mengerjakan, mereka mengerjakan, tapi motivasinya supaya saya nggak dihukum sama guru itu. Kalau nggak kerjakan PR, kita disuruh berdiri. Nah, itu motivasinya eksternal, gitu. Nah, ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya. Misalnya anak itu mau melakukan sesuatu, misalnya, saya bantu guru ini supaya saya dapat nilai plus, gitu. Nah, itu motivasinya dari luar juga. Atau kita, Bapak Ibu guru, saya mau ikut ini, gitu ya, supaya saya dapat nilai plus, gitu. Saya mau ikut ini kenapa? Karena di absen dong. Seperti ini, itu motivasinya mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu motivasi eksternal. Nah, yang internal inilah yang tujuannya untuk disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini loh yang kita mau tularkan awalnya dari kita dulu. Ya, bagaimana kita mau mengembangkan budaya positif. Motivasi kita itu harus ini, untuk menghargai diri saya sendiri. Kemudian saya ingin menjadi seseorang sesuai dengan harapan saya. Saya percaya kita semua ingin menjadi seseorang yang berguna. Gak ada manusia yang pengen saya nggak mau jadi orang yang ya sudah begitu saja gitu. Gak ada orang yang menghargai atau bagaimana. Ini yang kita akan mulai ubah paradigma kita. Mulai dari kita dulu, Bapak Ibu dulu, setelah itu baru dilakukan kepada anak-anak. Biasanya dia akan berkata ini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Bukan apa nanti yang saya dapat kalau saya melakukannya. Apa yang kedua, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, tapi karena itu menghargai diri sendiri. Saya jadi orang seperti apa ya nanti kalau saya melakukannya. Maaf Bapak Ibu, nanti yang ini disebut saja, tidak usah dimasukkan. Di guru penggerak itu saya ikut ya sebutnya. Banyak sekali mereka, nanti kalau itu guru penggerak itu ABCD, berarti motivasinya eksternal itu. Nanti mau dapat ini itu. Saya dulu awalnya karena kepencet dan akhir mencet. Nah, tapi saya merasa bersyukur diterima karena saya ingin yang ini, saya masih belajar juga ini. Yang ketiga, saya ingin menghargai diri saya sendiri, lalu saya ingin menjadi bisa sesuai dengan harapan saya. Nah, itu yang kita akan belajar untuk anak-anak didik kita. Saat itu saya sudah habis, materi saya juga sudah habis, karena teman-teman saya akan melanjutkan. Ini masih beruntut, kita sedikit-sedikit saja kok Bapak Ibu, 30 menit. Kalau yang punya pertanyaan disimpan dulu, nanti baru kita akan bahas di diskusi. Nah, saya akan bacakan satu ini. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang tadi. Yang ketiga, motivasi internal, menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Pada murid-murid, yaitu menjadi yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka sudah punya motivasi intrinsik, internal dalam diri mereka yang akan berdampak nanti jangka panjang. Jadi mereka nggak akan melakukan sesuatu itu nggak akan terpengaruh lagi. Nanti aku dapat hukuman ya. Nanti aku akan dikasih penghargaan. Tidak, tapi mereka melakukan itu semua itu untuk menghargai dirinya sendiri dan ingin menjadi manusia atau siswa atau guru atau siapapun kita yang kita harapkan. Itu tujuan daripada disiplin positif. Ya, itu saja Bapak Ibu yang saya bisa bagikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan hal yang tidak dimengerti. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang
kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi tujuannya kita mau ciptakan suatu lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kita akan melakukan sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif itu sendiri. Seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Esther tentang disiplin positif. Oke, next Bu Astrid. Nah, yang biasa kita dengar itu adalah katanya kata peraturan. Tapi di sini kata peraturan dirubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya dulu sama Bapak Ibu, mengapa sih ada peraturan harus menggunakan helm kalau berkendara? Bapak Ibu tahu jawabannya? Tidak tahu. Mencegah. Tidak tahu. Supaya apa? Mencegah kecelakaan. Oke, mencegah kecelakaan, keselamatan ya, untuk keselamatan diri, gitu ya. Oke, nah, atau yang kedua, mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, harus cuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa harus ada peraturan begini? Supaya tidak kena corona, berarti demi kesehatan. Oke? Mengapa kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Iya, supaya tidak ketinggalan materi. Nah, keyakinan kelas inilah, tepuk tangan dulu buat yang pintar. Kalau di kelas dia sudah bernilai 100 mungkin. Oke, keyakinan seperti ini yang harusnya tertanam di otak anak-anak. Tujuannya apa saya lakukan ini? Bukan cuma karena banyaknya peraturan-peraturan itu. Oke, di bawah untuk mendukung motivasi intrinsik tadi yang sudah disampaikan sama Bu Esther tentang motivasi internal itu. Apa sih motivasi internal itu tadi? Itu sumbernya? Iya, yang kita harapkan gitu. Nah, kemudian kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Nah, keyakinannya tadi tuh. Kalau saya pakai helm berarti keyakinan yang saya dapat apa? Oh, itu demi keselamatan saya, bukan karena polisi yang suruh, bukan. Tapi memang untuk saya punya keselamatan. Saya pakai masker, saya cuci tangan dengan baik, pulang dari rumah gitu. Oh, itu untuk kesehatan saya dan keluarga saya. Saya menyadari akan hal itu, bukan karena peraturan pemerintah yang suruh jadi. Tidak seperti itu. Oke, next. Nah, kita suka dengar kata peraturan itu biasa menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang, seperti itu ya. Tapi ya, keyakinan kelas itu memunculkan suatu kata-kata yang positif justru. Jadi bukan lanjut. Nah, ini contoh peraturan. Kita suka bilang jangan terlambat gitu ya. Tapi keyakinan kelas jadi dirubah dengan kata-kata positif, datang tepat waktu. Dia harus mengerti kenapa saya harus datang tepat waktu. Peraturannya jangan buang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan sekolah. Oh, jadi kalau saya buang sampahnya di tempat yang benar itu sebenarnya untuk kebersihan sekolah, untuk diri saya juga. Saya menjadi lebih sehat. Seperti itu. Next, Bu Astrid. Nah, ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian dia berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Kemudian keyakinan kelas itu memunculkan kata-kata yang positif. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga dapat dipahami. Lebih mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, ya berarti untuk di lingkungan kita yang di dalam sekolah ya berarti tentang keyakinan yang ada dalam sekolah. Kalau di pelajaran saya berarti tentang saya, gitu ya, tentang pelajaran yang saya sedang ajarkan dalam kelas matematika misalnya. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya mungkin belum menerapkan pembentukan namanya kesepakatan kelas. Bu Astrid, coba next. Nah, tapi saya coba mulai mempraktekkan. Tapi saya lihat ada Bu Uni, saya pernah intip di mejanya. Kebetulan saya ada
absen. Nah, waktu remedial dia sudah mulai membentuk namanya keyakinan kelas sama anak-anak. Saya nggak salah kan? Iya. Dia buat namanya kesepakatan sama anak itu. Jadi anak yang remedial sempat tengok sedikit, oh dia ada buat keyakinan kelas. Kesepakatan dengan anaknya. Jadi anak itu yang menyepakati sendiri. Jadi bukan dari kita guru yang membuat peraturan itu, tapi mereka sendiri. Supaya mereka meyakini ada hal-hal yang harus saya dapatkan. Nah, saya coba beberapa minggu ini di kelas, saya tanya sama anak-anak, kasih tugas, terus oke, kita buat keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Kalian lihat soalnya Bu Guru, kira-kira menurut kalian susah enggak? Susah Bu Guru. Oke, kalian butuh waktu berapa lama? Biasa kita kan, oke, besok kumpul ya, dan tidak kumpul saya hukum. Oke, kalian butuh waktu berapa lama kalau lihat matematika kayaknya susah nih. Bu Guru, kami butuh waktu 1 minggu. Oke, sip. Kita kumpulnya tanggal berapa? Di pertemuan berikutnya, Bu Guru, oke sip. Kalian yang sepakati? Oke sip. Apakah ada konsekuensi yang kalian mau terima? Bu Guru nggak paksa ya. Terus semua satu kelas teriak, Bu Guru, kami senang kalau kami terlambat. Bu Guru nggak apa-apa, kasih tugas lagi deh, supaya kami lebih belajar matematika. Oke, baik, sip. Kata mereka supaya mereka latihannya lebih banyak, karena matematika itu kan lebih banyak latihan itu semakin bagus. Oke? Itu kesepakatan kalian buat bersama ya. Ada yang tidak setuju atau semuanya setuju? Semua setuju katanya. Oke, kita bikin kesepakatan kelas bersama. Nah, kesepakatan kelas juga bisa dibuat seperti ini. Kami dan murid saling menyayangi, saling menghormati dalam kelas. Nah, biasanya kesepakatan kelas ini paling bagus untuk wali kelas juga. Paling bagus sekali untuk wali kelas. Anak-anak bisa membuat kesepakatan apa yang ada dalam kelas untuk semakin baik di dalam kelasnya. Kayak tadi toh, mari kita jaga kebersihan kelas, bukan kita bilang mari kita jaga bersama kebersihan kelas. Jadi ya jaga kebersihan kelas bersama, yaitu harus buang sampah pada tempatnya. Mari kita jangan saling membuli ya, kita saling menghormati. Seperti itu. Oke? Bu Astrid bisa next. Nah, ada serangkaian peraturan. Keyakinan kelas apa yang kita tuju di dalam peraturan-peraturan yang sudah disajikan di depan? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti Bapak Ibu merenung dulu ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Seperti yang tadi saya katakan bahwa contoh awal tentang penggunaan helm. Keyakinan kelas yang dituju adalah untuk keselamatan, gitu ya. Nah, kita mau merenung di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang bisa dituju? Belajar Perhatian, teratur. Dilarang mengganggu orang lain. Ketenangan, menghargai, saling menghormati. Oke? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan apa yang sedang kita tuju? Disiplin, tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, kata Bu Ayu, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, kesabaran, nilai kebajikan kesabaran, gunakan masker, kesehatan lagi, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ketertiban. Mungkin bisa dibuka Bu Astrid. Jawaban yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, kira-kira yang jadi nilai kebajikan yang tinggi seperti ini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti ada rasa tanggung jawab dalam diri kita semua. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita belajar menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan
kekerasan. Tadi ada yang bilang menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, betul. Kemudian berganti atau menunggu giliran menghormati orang lain, ada tadi Bu Ayu bilang kesabaran. Kemudian berganti atau menunggu giliran sama menghormati orang lain. Menggunakan masker juga demi kesehatan. Kemudian jangan berlari di koridor, di kelas atau koridor, juga bagian dari keselamatan. Jadi nilai-nilai inilah yang diharapkan kepada kita untuk kita terapkan di anak-anak. Nilai apa sih yang kalian tuju dengan serangkaian keyakinan-keyakinan kelas yang dapat kita lakukan atau kita buat bersama mereka. Lanjut Bu. Nah, sekarang dihukum oleh pelanggaran. Tadi di awal sekali Bu Esther tanya disiplin positif apa? Ada yang bilang hukuman, gitu ya. Nah, apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Iya. Beda tidak ya hukuman sama konsekuensi? Beda. Oh, Bu Anas, ayo Bu Anas, saya apa buat kalian, Anas? Oke. Hukuman itu pertama kalau secara manusia biasa bahasanya seperti kasar. Kalau menurut saya. Konsekuensi itu seperti bahasanya diperhalus dan sebuah ada dalam makna tersirat dari kata tersebut ada makna penerimaan. Jadi kalau hukuman itu kayak seperti tidak ada karena terlalu makna tersirat ya seperti kasar, sedikit kasar, sehingga siswa akan menganggap bahwa peserta didik akan menganggap bahwa kami itu seperti tidak menerima kenyataan dihukum. Namun kalau konsekuensi, oh ya saya buat ini, jadi saya terima konsekuensinya. Jadi di situ ada sebuah makna tersirat di hati, perasaan bahwa oh saya menerima. Kalau hukuman sedikit karena bahasanya kasar, kadang-kadang mereka bilang aduh kita dihukum begitu. Oke, seperti itu. Buat Bu Anas, jawabannya Bu Anas saya setuju. Beda hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kadang menyebabkan sakit hati buat siapapun yang menerima hukuman. Dan jangkanya itu bisa panjang, bisa juga pendek. Ya. Kemudian kalau konsekuensi tadi Bu Anas bilang sesuatu yang betul-betul memang harus terjadi karena saya tahu saya sudah ini, jadi ya konsekuensinya saya terima. Jadi bedanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi konsekuensi memang sudah harus terjadi, jadi harus lakukan seperti itu. Nah, kemudian hukuman tadi saya katakan hukuman itu biasanya membuat sakit. Iya ya, tapi kalau sanksi itu membuat anak tersebut justru tidak nyaman dan jangkanya itu pendek saja, tidak berlama-lama. Nah kayak tadi saya tanya, jadi konsekuensinya apa? Ada kelas yang bilang, Bu Guru kita kerja dengan kita saja, kita kerja saja lagi. Oke, kalian yang menentukan kesepakatannya sendiri, seperti itu. Oke, next Bu Astrid. Nah, ini ada beberapa tindakan guru. Kita sama-sama bernalar mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Ingat tadi ya, hukuman itu menyakitkan. Kalau konsekuensi dia sadar sendiri terjadi dan memang dia tahu bilang, oh itu harus saya lakukan. Sesuatu yang memang dia harus lakukan gitu ya. Oke, pertama, menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagian jawab ya, bukan saya. Oke, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oh, masih dikatakan hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman juga, oke. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret.
Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Warna sebentar dan semua juga bentar. Oke. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Saya hukuman. Konsekuensi. Ya kan? Kan tidak apa-apa dia mengelilingi lapangan basket. Toh habis ini pelajaran PJOK. Tergantung ada kesepakatan di awal pelajaran atau tidak. Iya, bisa juga membentuk suatu kesepakatan kelas. Oke, jadi biasanya yang terlambat kita bikin kesepakatan, oh kita lari, kan gak apa-apa demi kesehatan dia juga. Toh habis ini dia harus pemanasan toh, harusnya pemanasan tapi dia tidak mengikuti pemanasan. Jadi pemanasannya dia berlari, jadi bagian dari konsekuensi. Mungkin bisa di skip, Bu Astrid jawabannya. Nah, ini jawaban yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan dan benar saja. Itu adalah hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, nanti habis ini ada posisi kontrol sehingga kita jauh lebih menyadari seperti tadi disampaikan Bu Astrid, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak itu sebenarnya? Dia berada di posisi yang mana? Ya, nanti ada sesi tanya jawab setelah ini Pak Bu Astrid. Oke, saya kembalikan ke Bu Astrid. Oh ya, lupa. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Maaf, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi. Oke, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak itu membenci yang namanya kedisiplinan. Jadi ketika mereka dihukum, mereka akan berpikir, saya tidak suka sekali didisiplinkan ini. Kemudian biasanya itu sesuatu yang paksaan, karena saya yang suruh, jadi mau tidak mau ya dia lakukan. Itu hukuman dari saya. Oke? Kadang mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian seperti yang tadi Bu Esther katakan, dia tidak mendapatkan identitas dirinya, alias konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang karena dia takut dihukum, dia justru nanti saya dihukum. Dia justru menyimpan kesalahannya dia. Benar ya? Dia menyembunyikan karena takut dihukum tadi. Oke? Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nanti ada contoh kasus, nanti di Bu Uni ada contoh kasus-kasus tentang hukuman-hukuman. Oke? Kemudian kalau konsekuensi ya itu tadi, sesuatu yang memang harus terjadi. Oke? Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak panjang. Kemudian anak akan lebih menghargai disiplin. Kayak tadi tuh menyenggol botol terus jatuh, ya dia harus menggantikan air, dia harus lap meja itu. Oke? Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk memahami peraturan. Lalu kemudian ketika konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi anak itu akan merasa tidak nyaman, tapi itu bagian dari sesuatu yang harus dia kerjakan, itu harus terjadi memang. Jadi seperti itu tentang keyakinan kelas dan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu yang punya pertanyaan dituliskan, nanti kita diskusi sama-sama. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Astrid. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Guru seperti apa kita selama ini? Jadi menjadi refleksi untuk saya. Dan ketika fasilitator kita menanyakan, ada sesi tanya jawab ketika Google Meet, saya dengan spontan bilang, ibu saya salah satu yang tidak melaksanakan ini, salah satu yang mementingkan ego saya. Jadi lanjut, Bu Anti.
Jadi ada 5 posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol? Suatu model disiplin yang berpusat kepada siswa yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi. Jadi pendekatan restitusi itu yang akan dibawakan oleh Bu Uni nanti di sesi terakhir. Dan di dalam 5 posisi kontrol terdiri dari yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, tadi sudah diutarakan sedikit oleh Bu Esther. Guru sebagai teman juga tadi, guru sebagai monitor atau pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita mulai dari yang penghukum dulu. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal lewat kata-kata kita. Jadi, kalau misalnya kita melihat anak kita melakukan kesalahan, pasti ada beberapa kata-kata yang kita lontarkan. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas ya. Gitu. Biasanya kalau anak-anak terlambat, ya pasti kita tanpa sadar kita sudah, oh, kamu terlambat lagi, kamu terlambat lagi. Atau kamu selalu saja bikin saya marah, kamu selalu saja salah. Atau kok kamu lagi yang terakhir, kok kamu lagi yang terlambat. Biasa pastinya seperti itu. Kemarin saya bilang Bu Esther ada 3 nama loh yang sering terlambat. Tadi kemarin juga saya bilang di ruang guru, ini si ini, si ini, si ini. Terus tapi mereka bertiga juga, saya tidak bilang kok terlambat lagi. Dan refleks lagi ke saya bisa tidak sebagai penghukumnya dikurangi. Posisi saya selama ini kan hampir ke sini, hampir juga ke teman. Kita lanjut dulu, membuat orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Jadi tadi kalau kita hukum, berarti kita dengan tegas. Jadi anak-anak yang rasa takut bukan karena gurunya atau dia menyadari, tapi memang karena gurunya bersuaranya lebih keras. Ini lebih lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin kita pernah mengeluarkan kata-kata seperti ini. Mungkin kalau saya pernah. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu jangan terlambat? Berapa kali saya bilang? Kamu paham tidak? Biasanya seperti itu. Terus selanjutnya, gimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu di sekolahnya kayak gini? Nah itu biasanya ya, kalau saya tidak tahu kan, saya bilang, wah, bagaimana kalau orang tua tahu kamu begini? Taunya kamu dari rumah ke sekolah tapi nggak sampai di sekolah. Nah, anak akan merasa bersalah. Tapi saat itu saja dia merasa bersalah, besoknya nggak akan. Dan dia tidak dapat dari dirinya. Oke, berikutnya. Nah, ini teman. Posisi teman, posisi yang tidak akan menyakiti siswa. Kan tidak mungkin kita berteman menyakiti teman. Jadi dia akan tidak akan menyakiti murid atau siswa, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini bisa menjadi negatif atau positif. Jadi kalau misalnya berhubungan baik, biasanya kita bercanda dan sebagainya, membuat humor. Misalnya, ayolah, coba kalian berpikir, ibu udah kerja loh, ibu udah datang pagi loh, ibu sudah mengajar loh, ibu sudah dari pagi loh. Nah, itu teman. Terus, ayolah, ingatlah, kata-kata seperti itu. Ya sudah, kali ini saja ya, nanti besok jangan lagi. Terus hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat kita tidak membantu, maka dia akan kecewa. Selanjutnya, dia akan berbilangnya ini, saya pikir kita kan teman. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Karena dia merasa dekat dan bisa humor, bisa bercanda dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak bisa bercanda dengan siswa ya.
Tapi dia akan, ya kalau saya nyaman dengan guru ini, saya akan lebih dekat dengan guru ini. Kalau saya selalu diberi nilai A+, nilai plus dan sebagainya, saya akan lebih cenderung ke situ. Makanya tidak ada merata, karena itu bersifat teman. Yang berikutnya, monitor atau pemantau. Yang namanya monitor berarti kita memantau. Pada saat kita mengawasi, mereka melakukan. Tapi kalau saat kita tidak mengawasi, apakah mereka melakukan? Posisi ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kalau kita pantau dia salah, pasti kita akan menghukum. Akan ada kata-kata misalnya ini. Kamu terlambat, kamu tahu tidak peraturannya apa? Kamu tidak bikin tugas, kamu tahu tidak peraturannya apa? Kamu tahu tidak ini akan membawa kamu menjadi apa? Seperti itu. Terus kalau dia melakukan sekarang, sekarang apa yang kamu lakukan? Baik tidak? Terus yang berikutnya, karena kita hanya pantau, sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu terima? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti. Nah biasanya ini loh, sudah berapa kali kamu nggak bikin tugas? Ibu lihat loh, ibu punya catatan loh. Kemudian posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi dia hanya mengontrol, tidak memberikan solusi. Intinya hukuman. Posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, kami sampai sekarang kami masih belajar, saya juga masih belajar untuk menerapkan posisi ini. Meskipun terkadang saya berada di penghukum, teman, pembuat orang bersalah, atau memantau. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Esther. Berikan sama Bu Andi juga apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan sesuai kesepakatan kelas atau berdasarkan keyakinan diri mereka. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali ke posisi tersebut jika diperlukan. Jadi bukan posisi yang lainnya kita abaikan, tidak. Tapi dia berantai atau saling berikatan. Jadi tidak lagi, jadi saya tidak boleh jadi teman dengan siswa, tidak. Pasti ada, tapi pada saat tertentu. Kemudian, nah yang tadi saya bilang, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan tujuan Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita, bahwa guru harus merdeka, siswa harus merdeka belajar dan berpusat pada siswa, maka kita harus mengajarkan mereka untuk mandiri dan bertanggung jawab dengan mengacu pada restitusi yang nanti Bapak Ibu dengarkan dari Bu Uni. Murid harus diajarkan menganalisis apa yang dia butuh seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Esther. Jadi saya kasih satu contoh slide yang di depan. Jika terlambat sekolah, karena ini pada saat sesi ini memang kita sampaikan kepada fasilitator, itu yang sering terjadi di sekolah kami. Adi terlambat hadir di sekolah. Jika dia penghukum, maka nada suara kita akan tinggi, bahasa tubuh mata melotot, kamu terlambat lagi. Kalau kita tidak pakai masker, jadi matanya saja. Atau kamu yang terlambat lagi. Pakai bahasa tubuh yang membuat selalu datang terlambat. Kapan sih bisa tepat waktu? Kapan sih kamu bisa tidak terlambat? Itu tanpa sadar saya sudah melakukannya. Tidak tahu Bapak Ibu.
karena selalu saya merefleksikan diri saya. Tanyakan kepada diri Anda, tanyakan kepada kita semua, bagaimana ketika kita berada posisi murid, ketika kita mengeluarkan kata-kata tersebut. Kemudian murid pasti akan marah dan bersifat lebih agresif. Bisa terjadi dia akan membuat lambat lagi, nanti kok marah, lambat lagi, marah, kena marah, selesai, lambat lagi. Dia tidak akan berubah. Kalau misalnya dia merasa membuat orang merasa bersalah, nada suara memelas, halus dan sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Misalnya kita rangkul dia dan mengatakannya seperti ini. Adik, tadi saya bilang adik setelah sekolah ya, kamu ini bagaimana? Kamu kan sudah janji untuk tidak terlambat. Biasanya bahasanya seperti itu. Jadi adiknya merasa bersalah, tapi dia tidak akan merubah dirinya. Kalau dia mengerti bahwa dia harus melakukan sesuatu tepat waktu, berarti dia akan berubah. Kemudian, ibu kecil sekali loh. Kemudian yang berikutnya teman. Ini suaranya lebih ramah, namanya juga teman. Adi Ayola, bagaimana sih kamu? Kamu sudah jadi kayak ibu kan? Kamu nggak bakalan terlambat lagi. Nah, kemudian kalau pemantau, dia akan bertanya, sudah terlambat ini, apa yang harus kamu lakukan? Dan sebagainya. Kemudian kalau manajer, kita akan tulus melakukannya dengan tulus, bahasa tubuhnya dan sebagainya, itu akan membuat anak itu menyadari bahwa satu, saya ini harus tepat waktu, saya ini harus mempunyai tujuan untuk hal ini. Jadi dia melakukan segala sesuatu ada tujuannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat, guru berbuat apa yang guru buat. Kalau menghukum berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, kalau kamu orang tuanya kamu tahu di mana? Orang tua sudah kerja, membiayai kamu sekolah. Apa ini yang kamu buat? Nah, seperti itu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya gimana? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Wahyu. Next, Anti. Kemudian ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Itu kalau posisinya adalah penghukum ya. Kemudian kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, itu membuat orang bersalah. Kemudian lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak bantu bereskan. Itu posisinya sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, kamu tahu peraturannya apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan. Nah, kamu lihat apa yang terjadi sekarang, itu hanya pantau. Kemudian manajer, balik lagi satu. Kembali satu lagi. Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu mau memperbaikinya. Jadi pertanyaannya ke siswa dan dia akan menyodorkan bahwa ini alasan saya terlambat Bu. Ini tapi ketika alasannya, misalnya contoh, banyak sekali alasannya tungguin adek bangun dulu, saya harus siap-siap dulu, akhirnya saya terlambat. Kita melontarkan pertanyaan misalnya, kamu biasanya bangun jam berapa? Misalnya dia bangunnya jam 6. Kalau jam 6 kamu menyiapkan diri kamu lebih dahulu, supaya ketika adik kamu bangun, kamu sudah siap dan siap berangkat. Kamu bisa menyiapkan adikmu dan siap untuk berangkat. Jadi kita timbal balik pertanyaan yang membuat anak itu merespon untuk melakukan sesuatu yang dia yakini. Nanti
kelak kalau dia melakukan hal itu, dia tidak terlambat atau dia tidak buat tugas. Kemudian hasilnya, kalau kita sebagai penghukum memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, nah ini parah. Biasanya kalau anak sudah sakit hati kan nggak mungkin loh saya sakit hati sama Ibu Astrid, pasti banyak sih. Tapi itulah yang terjadi, fakta di lapangan. Kemudian menyembunyikan dan menyangka dan berbohong. Nah ini membuat orang bersalah. Oh tidak Bu, saya tidak seperti itu. Nah itu kalau misalnya kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah, dan kebanyakan anak-anak yang berbohong. Kemudian kalau teman, ketergantungan, dia akan bergantung ke salah satu guru yang merasa bahwa, atau beberapa guru yang bisa diajak, bisa dirangkul atau bisa untuk humoris dan sebagainya. Yang berikutnya, menyesuaikan gila diawasi. Nah ini ketika lihat Ibu Astrid putar jalan, ketika lihat guru kasih masuk ke meja. Nah itu memantau anak-anak yang sering kita pantau saja. Kemudian kalau posisi manajer, kita menguatkan karakter atau keyakinan mereka untuk berubah, tapi dari dalam diri mereka atau dari dalam diri kita sebagai guru. Next, murid akan bilang saya tidak peduli kalau kita posisinya penghukum. Kebanyakan kan Bapak Ibu yang mengalami sendiri, saya juga, kalau sudah terlalu banyak dihukum, mereka kadang cuek. Contoh, Fernando Tomasoa. Sudah seringkali saya hukum dari kelas 10 hanya gara-gara satu, sepatu. Dan sekarang dia tidak peduli. Saya menghukum dan dia tidak peduli. Tapi ketika saya mulai berapa bulan terakhir ini menerapkan, dia bingung. Dia bilang, Ibu nggak sakit kan? Akhirnya saya bilang tidak. Tapi itu juga dengan hati seperti ingin montok diri saja, tapi saya yang harus berubah dulu gitu. Sesuatu yang ini tapi saya tahan, betul-betul saya tahan. Dan kemudian kemarin ada beberapa siswa yang terlambat, saya ditegur oleh Uni sama Anti, kamu mau hukum atau konsekuensi? Saya memilih untuk memberikan sesuatu dan bilang kamu mau yang mana? Kamu pilih sudah, apa yang mau kamu lakukan sebagai konsekuensi terlambat. Jadi saya tidak lagi, kamu ya sama gini enggak. Tapi itu juga masih belajar teman-teman, masih belajar dari diri saya tidak tahu teman-teman. Berikutnya, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau posisinya sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Biasanya kita membuat satu reward. Kamu kalau kerjakan dulu, biasanya siapa yang kumpul duluan atau tepat waktu pengumpulannya, saya kasih nilai plus. Saya kasih nilainya 90 misalnya. Tapi ketika mereka sudah tahu, mereka lakukan hal itu, loh Ibu, kami punya nilai kok tidak ada plus? Tidak, karena saya mau merubah. Jadi mereka bilang, oh iya Ibu, meskipun kumpul sama-sama atau tidak, sesuai apa yang mereka lakukan. Dengan evaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi ketika posisi manajer ini sangat diharapkan. Karena memang sulit Bapak Ibu, sulit. Bagi saya itu juga sulit. Tapi ketika kita mau belajar, maka itu bisa, yang tadi biasa rasakannya plong. Rasanya itu tidak ada beban di hati. Rasanya kita itu ya enjoy. Jadi kalau misalnya anak tidak bikin tugas, atau anak selalu terlambat, anak selalu tidak melakukannya sesuai dengan peraturan sekolah kita, sabar Bapak Ibu. Lihat ke diri kita dan tempatkan diri posisi kita di anak ketika kita melakukan sesuatu ke anak tersebut. Kita lihat bahwa mereka yakin tidak untuk berubah. Jangan kita yang merubah, jangan kita sebagai pengontrol dia, tapi dia yang mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya merangkul, membimbing, membina. Selanjutnya tergantung dia. Tadi teori awal menanam benih, kita hanya bisa menggemburkan tanahnya,
Kita hanya bisa memberi pupuk, tapi pertumbuhannya ada pada padi tersebut, bukan pada orang yang memberi pupuk. Hanya stimulus pupuknya, tanahnya digemburkan itu stimulus, tapi pertumbuhan ada pada padi tersebut. Oke Bapak Ibu, itu dari saya tentang teori kontrol. Kita akan masuk di segitiga restitusi. Bagaimana melakukan hal yang tadi dari awal Ibu Esther sampaikan sampai ke saya. Jadi 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan rasa dicintai. Nah, cinta kasih sayang. Nah, biasanya ini masalah anak-anak di dalam keluarga gitu ya. Itu sangat berpengaruh sehingga dalam melakukan satu tindakan perilaku mereka itu, bahkan mereka melakukan perilaku yang salah, yang tidak benar, itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya karena mereka ingin dicintai. Itu yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama. Kebutuhan dasar yang kedua adalah tentang kebutuhan yang kedua adalah tentang penguasaan. Nah, jadi kemampuan untuk dia diterima seperti itu. Itu yang kedua. Yang kebutuhan yang ketiga ada gambarnya Bapak Ibu, sebentar. Jadi yang pertama kebutuhan akan cinta kasih. Nah, nanti kita bisa menganalisis anak-anak kita melakukan tindakan seperti itu. Sebenarnya mereka itu memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya itu apa gitu. Nah, kita cari itu. Kadang ada anak yang suka tarik-tarik rambut temannya sampai temannya teriak gitu. Nah, waktu ditanya kenapa kamu lakukan itu, senang aja saya gitu. Jadi kebutuhannya itu akan kesenangan gitu. Ada yang merasa sok pemimpin, pokoknya semuanya harus ikut saya gitu. Harus patuh begini. Kalau ditanya kenapa kalian tidak kerja tugas, Bu Guru, dia bilang kita semua sepakat tidak boleh kerja tugas. Nah, dia mempunyai satu kebutuhan melakukan itu karena dia mempunyai satu kebutuhan, satu tujuan untuk dipenuhi kebutuhannya, yaitu penguasaan gitu. Jadi dia merasa ingin dirinya diterima. Ada ini yang pertama ya. Tadi kebutuhan akan cinta kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian sampai kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini anak ini lebih banyak mau banyak satu pilihan gitu ya. Jadi tidak bisa nanti seperti ini. Dia mau banyak pilihan, gitu. Pilihan yang membuat dia bisa bebas. Oh, saya mau memilih, saya memilih ini, saya memilih ini. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya juga belajar gitu. Kalau anak itu melakukan sesuatu yang kira-kira itu buruk, bahkan salah, saya mulai menganalisis gitu ya. Seperti tadi yang saya ceritain anaknya Mentani, Hendrik gitu. Jangan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi saya mendapat tugas dari mereka yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Kayaknya kalau kita bahas restitusi itu apa ya? Kayaknya baru dengar ya kata-kata itu ya. Restitusi itu seperti apa? Nah, saya ulangi, kalau seorang anak melakukan kesalahan pada kita, biasanya kan kita gini, ada anak misalkan salah, langsung kita tegur kan, kamu tuh bikin salah ini terus, atau tidak kita lebih mengkritik, kok kamu tuh salahnya itu terlambat terus, kok diulangi terus kok. Nah, ya kan, kita kalimat-kalimat seperti itu. Nah, di restitusi ini menganggap kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti mengkritik, itu kita mungkin akan membuat anak itu merasa pribadinya adalah pribadi yang gagal. Seperti itu. Maka dari itu, ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan apapun yang ada di dalam kelas atau mungkin yang dia melanggar keyakinan kelas kita, nah, kita selesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Karena waktu saya cuma 20 menit, jadi saya singkat pada penjelasan. Oke, apa sih itu?
Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika kita menyelesaikan permasalahan siswa dengan segitiga restitusi, itu kita tujuannya adalah mendisiplinkan dia, seperti yang tadi saya sampaikan, dengan cara yang positif. Untuk apa? Untuk mereka tuh bisa tahu solusinya itu mereka juga yang ciptakan. Jangan kita karena poin tidak mendengar saya, kalau keluar saja sudah, kalau keluar saya keluar. Tidak seperti itu. Nah, di dalam restitusi itu solusi itu mereka yang buat sendiri. Jadi solusi itu mereka yang ciptakan sendiri. Mereka untuk apa? Di dalam restitusi itu biar mereka tuh istilahnya memperbaiki diri dengan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka sudah tahu saya ini orang yang benar seperti apa. Apa sih tujuan saya melakukan kesalahan yang tadi? Terus kedepannya tuh saya mau seperti apa? Menjadi orang seperti apa? Kita buat mereka menyadari dirinya mereka, menyadari kesalahannya mereka, sehingga konsekuensi yang kita berikan bukan hanya langsung, oh saya lakukan konsekuensi karena saya terlambat, saya membersihkan kamar mandi. Selesai itu sudah impas, beres. Saya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya terlambat, saya bersihkan kamar mandi, sudah selesai. Tidak. Kita tujuannya adalah memperbaiki dirinya dia sehingga next dia tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi mereka tuh istilahnya motivasinya muncul dari dalam diri. Mereka kenapa? Anak-anak kalau kita hukum bersihkan kamar mandi tiba-tiba mereka lakukan, itu karena mereka dalam hati takut sama kita. Mereka hanya menghindari ketidaknyamanan. Nah, maka dari itu kita lakukanlah yang namanya restitusi. Singkatnya gini deh, kalau kita biasa menyelesaikan masalah anak, kita langsung menjawab ini solusinya ini, kau lakukan ini kesalahanmu, kau dapat hukuman yang seperti ini. Tapi di restitusi tidak. Saya ambil contoh, misalkan di kelasnya, saya paling sering itu diuji kesabarannya di kelas 10 IPS 2. Itu paling diuji sudah di situ dengan anak-anaknya. Bahkan kemarin, saya selalu ini mempraktekkan ini yang namanya segitiga restitusi. Selalu. Tapi mungkin terbawa emosi dan lain-lain. Karena saya bilang, saya peringatan kedua, peringatan ketiga, keluar saya sudah. Kau tidak hanya belajar di sini, nah. Seperti itu kan? Itu biasanya kita kalau sudah emosi. Kalau di dalam segitiga restitusi tidak seperti itu. Kita panggil anaknya, kita ajak ngomong. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka tahu kesalahan mereka apa. Tapi bukan kita yang jawab, kamu tuh tadi salahnya begini. Tidak, kita ajak ngomong dengan lembut dan tadi disampaikan harus dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang positif, sehingga mereka tuh tahu, oh saya dipanggil karena kesalahan yang ini. Terus kita ajak mereka bicara sehingga mereka tuh bisa melakukan sendiri solusinya apa. Pas ada yang sudah gini, aduh saya tidak bisa seperti itu. Ada yang sudah gini, aduh saya tidak bisa selembut itu. Apa yang harus lakukan di hari Bapak Ibu? Mungkin memang agak berat, tapi kita coba untuk menciptakan disiplin yang positif sehingga budaya positif itu ada di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Nah, terus yang tadi saya ulang lagi, restitusi itu apa? Selain kita memanggil mereka, jadi mereka tuh kita agak ngomong sehingga mereka tahu kebutuhan saya apa sebenarnya. Kenapa saya bisa melakukan itu? Contoh si Jordi, kami sering ribut, saya tahu. Itu karena dia butuh perhatian dari saya. Saya tahu. Ya, karena dia suka sekali bingung. Setiap saya tidak menjelaskan, kalau saya menjelaskan memang dia diam. Tapi ketika ini dia bisa mengganggu yang lain, bisa mengganggu yang ini. Nah, itu berarti dia sengaja sama Jordi, sengaja untuk menarik saya punya suara. Jordi seperti itu. Jadi kita pun jadi paham, oh ini anak butuhnya apa ya? Oh kebutuhan dia itu adalah kasih sayang. Mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang, makanya dia minta cari perhatian kita untuk kasih sayang dari kita. Seperti itu. Nah, solusinya adalah dengan restitusi, kita ajak ngomong baik-baik, kita cari, bukan kita ya, dia menentukan solusinya atas permasalahan yang dia ciptakan itu. Itu tujuannya dari restitusi. Nah, maka dari ada 9 ciri-ciri restitusi.
Saya langsung saja. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Artinya seorang anak ketika kita restitusi, dia sudah tahu, dia tahu kesalahan ini saya ini. Jadi dia akan belajar dari kesalahan dia. Memperbaiki hubungan. Artinya kayak misalkan dia melakukan kesalahan, pasti teman-temannya menjauh dong dari dia kan? Kita lakukan restitusi agar memperkuat karakternya dia, sehingga dia dapat diterima kembali ke kelompoknya dia. Dan memperbaiki hubungannya, misalkan dia bertengkar dengan temannya, mereka jadi tidak bermusuhan, tidak ada dendam-dendaman ke depannya. Seperti itu. Tawaran bukan paksaan. Artinya ketika kita menentukan solusi, sama seperti yang menuntun ke dalam diri. Jadi istilahnya gini, ketika menentukan solusi dari mereka buat permasalahan ini, mereka sendiri yang menentukan solusinya apa. Ya Bu, saya harus seperti ini. Ya kan kita yang menentukan. Gitu. Salah contoh yang tadi disini sama Bu Anti, keyakinan kelas yang saya sudah buat, itu saya membuat memang surat pernyataan. Artinya mereka menentukan solusi kalau saya tidak ada perubahan dalam diri saya di semester ini. Kira-kira kenapa nak? Oh Bu, ya kita punya nilai tidak bisa tuntas ya Bu. Semester kemarin aja gak bisa tuntas, berarti semester ini saya gak bisa tuntas lagi. Kan saya tidak berubah. Iya, benar. Terus apa lagi nak? Berarti saya ada kemungkinan tidak naik kelas ya Bu ya? Iya. Kan? Karena ada aturan-aturan kenaikan kelas. Dan kalau dia sikapnya tidak berubah, tetap kayak kemarin ya bisa jadi. Kalau dia malas masuk, ya bisa jadi dilihat dari aksennya. Seperti itu. Next, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan sebagai cara untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang tadi bilang. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan langsung kita menjudge dia jelek, tidak. Kita mungkin tengok, kira-kira kebutuhannya apa sehingga dia melakukan hal tersebut. Pasti ada. Apa istilahnya, perilaku yang dia lakukan itu pasti ada alasan di baliknya. Itulah kebutuhan dia yang harus kita pahami. Next, fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi. Yaitu tadi, kita bukan mencari tahu yang benar, tahu yang salah. Misalkan dua orang bertengkar nih, kau yang salah, dengar sama dengan dari versimu. Oh berarti kau yang salah. Tidak. Itu berarti tindakannya yang kita menilai. Kita menilai karakternya, ya. Yang kita mencari adalah solusinya. Solusi dari permasalahan mereka berdua, bukan menjudge yang ini salah, yang ini benar. Jadi kau harus begini, jadi kau harus begini. Tidak. Kita tidak ada tujuan ke situ. Dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti yang tadi saya jelaskan. Lanjut. Nah, inilah namanya segitiga restitusi. Kita lakukan dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, kita menstabilkan identitas. Jadi, kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya gini, ketika kita panggil dia, nak, kamu ke ruangan saya ya, jangan langsung mereka sudah ketakutan, dia mengenal saya ini. Tidak seperti itu. Jadi dengan mereka baru muncul, sudah lihat kita ubah wajah kita dari positif